bertemu lagi pada minggu terakhir sebelum UTS. Kali ini kita akan melakukan review ya untuk mata kuliah kita selama week 1 sampai week 7. Silahkan disimak ya. Oke, apa sih strategi itu? Strategi adalah arah ruang lingkup organisasi secara jangka panjang. Nah, kita perlu tahu bahwa sebelum menentukan strategi yang terbaik bagi perusahaan, kita perlu tahu dulu nih, posisi perusahaan itu seperti apa, dilihat dari lingkungannya, tujuan, kemampuan mereka, sumber daya mereka, budaya mereka. Lalu kita pilih beberapa pilihan strategi yang mungkin akan kita pakai nanti. Hingga akhirnya kita punya aksi atas strategi yang sudah kita pilih. Jadi gambar ini adalah rangkuman dari model strategi perusahaan. Nah, Petzer ini adalah salah satu alat untuk melihat bagaimana posisi perusahaan dilihat dari lingkungannya. Kita bisa mengidentifikasi dari segi politiknya, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga proses legalnya. Setelah kita tahu bagaimana posisi kita di lingkungan sekitar kita, berikutnya kita harus tahu dulu nih, bagaimana posisi sumber daya yang kita miliki. Nah, menurut artikel dari Barney, sumber daya itu penting bagi organisasi. Dia mengidentifikasi melalui analisis SWOT bahwa sumber daya perusahaan itu lebih fokus di internal analisis dari analisis SWOT, ya. Apa aja sih yang masuk dalam sumber daya perusahaan? Bisa dilihat di situ, yaitu ada organizational capital resource, human capital resource, fisik capital resource. Teman-teman bisa baca detailnya ada di slide ini ya. Nah, lebih lanjut bahwa sumber daya itu sebaiknya memiliki keunggulan bersaing. Bagaimana caranya? Kita harus mendesain sumber daya yang kita miliki itu secara heterogen dan bersifat immobility. Sehingga kita bisa memiliki sumber daya yang bervalue, langka, dan sustain juga untuk mencapai keunggulan kompetitif. Hal ini sudah dilakukan oleh Google contohnya. Kalau kita hubungkan antara RBT Bernie dengan Google, Google ini malah masuk dalam first mover atau penggerak utama yang memasarkan produk dan layanan teknologi sebelum perusahaan lain masuk. Oke, memang awal-awal sempat ada tuh perusahaan yang berbasis search atau memanfaatkan teknologi untuk mencari aspek-aspek tertentu atau informasi-informasi tertentu. Tapi pada saat itu mereka kurang mampu bersaing di pasar dan Google ini adalah first mover yang mampu mempertahankan posisinya mencapai keunggulan kompetitifnya karena sumber daya yang mereka miliki itu bernilai, langka, dan kuat. Ya, apa saja sih yang bisa dikategorikan first mover dari yang dilakukan oleh Google? Setidaknya yaitu lewat search-nya, web browsernya, lewat maps-nya, dan sebagainya. Lalu apa sih keuntungan menjadi first mover? Otomatis mereka bisa mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selain itu, mereka mendapatkan akses ke saluran distribusi yang lebih dulu dibandingkan perusahaan yang lain. Dan paling positifnya adalah mereka mendapatkan satu reputasi positif yang sangat berguna bagi mereka. Berikutnya tentang dynamic capability, yaitu kemampuan perusahaan menyesuaikan sumber dayanya untuk menciptakan nilai dalam lingkungan yang berubah cepat. Hal ini memampukan perusahaan untuk mampu bertahan di lingkungan yang selalu berubah. Jadi perusahaan harus mengetahui apa sih sebetulnya sumber daya atau capability yang mereka punya. Lalu bagaimana sih sumber daya tersebut bisa mereka manfaatkan dengan optimal. Oke, ini setidaknya adalah gambaran bagaimana cara mendiagnosis capability strategis perusahaan kita. Ya, melalui value chain, activity map, benchmarking, dan SWOT analysis. Lalu lebih lanjut, apa sih sebetulnya perbedaan antara Five Force dan Dynamic Capability? Keduanya merupakan strategik yang disarankan dalam manajemen strategik bahkan. Nah, kalau kita telaah lebih lanjut, berkali-kali kita belajar tentang Five Forces Analysis ini,
bersifat kurang dinamis. Kenapa? Karena mereka terlalu memandang struktur pasar sebagai sesuatu eksogen. Padahal struktur pasar ini berasal dari hasil endogen dari inovasi dan pembelajaran organisasi. Biasanya, kita menggunakan Five Forces Analysis ini untuk perumusan strategi dalam rangka mengatasi persaingan. Nah, beda persepsi dari Dynamic Capability. Kalau Dynamic Capability ini melibatkan pemilihan strategi dalam rangka pengembangan teknologi untuk mendapatkan satu peluang tertentu. Jadi kita pilih, kita lihat, kita rasakan peluang apa yang kira-kira dapat kita pakai atau kita manfaatkan berdasarkan sumber daya yang kita punya. Keduanya memang sama-sama strategi, tapi Five Forces lebih fokus pada bagaimana caranya mengatasi persaingan. Entah itu persaingan dari segi supplier, kemudian persaingan dari segi kompetitor, kemudahan masuk, dan seterusnya. Tapi kalau Dynamic Capability kurang fokus pada bagaimana mengatasi persaingan. Dia fokus pada sumber daya apa yang bisa dia manfaatkan untuk mencapai peluang di luar, mencapai peluang di pasar. Lalu bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang? Lewat artikel ini kita diajak untuk lebih mengetahui atau lebih sensitif terhadap Dynamic Capability dalam rangka peningkatan kinerja bisnis, yaitu lewat apa? Sensing, sizing, dan transforming. Dimana kita merasakan dulu kira-kira peluang apa yang bisa kita tangkap nantinya, sumber daya apa yang kita miliki, kemudian kita coba rebut peluang itu, sampai akhirnya kita menekuni, mentransformasi, memanage ancaman-ancaman yang kemungkinan bisa mengganggu peningkatan kinerja bisnis kita. Nah, gambar ini adalah detail mengenai bagaimana kita melakukan sensing, bagaimana kita melakukan seizing opportunities, dan bagaimana kita tuh memanage ancaman atau melakukan transformasi. Lalu apa itu yang dimaksud dengan corporate governance? Yaitu tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan struktur dan sistem kontrol, di mana manajer itu bertanggung jawab kepada mereka yang memiliki kepentingan yang sah dalam suatu organisasi. Nah, di dalam tata kelola ini mencakup beberapa prinsip, di antaranya adalah transparansi, akuntabilitas, dan keamanan. Organisasi itu sebaiknya selalu melakukan pembelajaran organisasi. Mereka harus selalu terus belajar dalam lingkungan yang selalu berubah. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam artikel ini. Mengapa demikian? Karena apa yang akan terjadi di depan itu kita tidak akan pernah tahu. Dan peran kepemimpinan sangat dibutuhkan dalam pembelajaran organisasi ini. Ketika pemimpin memiliki kekuasaan atau power yang baik, politik, dan emosi yang baik, maka ini akan mempengaruhi proses pembelajaran organisasi mereka. Nah, ketika di breakdown lagi bagaimana proses sebuah organisasi itu melakukan pembelajaran organisasi, itu seperti yang digambarkan melalui gambar ini, yaitu melalui proses intuiting, interpreting, integrating, sampai diinstitusikan. Jadi tahapan 4I ini menunjukkan bagaimana seorang individu dulu itu mempelajari situasi yang ada di luar secara subjektif, otomatis kalau individu ya, dia kemudian memandang itu baik, kemudian mencoba untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Nah, ini biasanya peran kepemimpinan di situ, mereka mulai untuk mempengaruhi lingkungan sekitarnya, jadi sudah masuk ke tahapan interpreting. Ketika itu sudah bisa dipakai sampai ke level masing-masing divisi, maka sudah mulai masuk dalam tahapan integrating. Apabila itu dipandang baik untuk kepentingan organisasi secara keseluruhan, maka itu dipakai dalam skala institusional, maka itu sudah masuk tahapan I yang terakhir. Berikutnya gambar ini adalah gambar strategi clock, di mana rute 1 itu no frill strategi, biasanya barang-barangnya adalah yang sensitif harga, contohnya beras, gula. Kemudian rute 2 adalah low price strategi, contohnya seperti Citylink, Lion Air. Kemudian ada hybrid strategi, contohnya IKEA.
Ada differentiation strategi, di sini contohnya adalah Coca-Cola. Ada focus differentiation, yaitu contohnya Apple. Nah, untuk rute 6-8 itu tidak disarankan. Lalu, artikel ini menceritakan bahwa individual absorptive capability itu akan memperkuat organizational absorptive capability. Jadi, secara individu, kita semua itu memiliki cognitive structure. Jadi, kita punya dasar kognitif yang bisa melihat bagaimana pengetahuan dan keragaman latar belakang yang berguna bagi organisasi. Kemampuan kita secara individu dalam menyerap knowledge sebelumnya dan keragaman knowledge sebelumnya, inilah yang akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan organisasional nantinya. Jadi dari sekian knowledge sebelumnya itu, kita akan memilih apa yang sesuai dengan value kita. Setelah kita pilih, lalu kita asimilasi, kita transform, kita eksplorasi, dan seterusnya melalui beberapa aktivitas seperti R&D, kemudian koordinasi antar fungsi, melakukan desain manufaktur, pemasaran, dan seterusnya, itu sudah dilakukan oleh organizational absorptive capability. Semua itu dilakukan untuk apa? Yang terakhir yaitu mencapai keunggulan kompetitif, entah itu untuk flexibility dalam lingkungan yang berubah, atau melakukan inovasi, atau untuk tujuan meningkatkan performance atau kinerja. Berikutnya, artikel tentang transaction cost analysis ini bicara tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang dua asumsi utama dari perilaku manusia, yaitu yang pertama bounded rationality dan opportunism. Bounded rationality itu mengasumsikan bahwa pengambil keputusan itu pasti punya batasan dari segi kemampuan kognitif. Tidak ada manusia sempurna. Setiap manusia itu pasti punya batasan berpikir, batasan rasionalitas. Kemudian opportunism. Asumsi bahwa pengambil keputusan itu adalah mereka yang mengambil kesempatan namun cenderung untuk kepentingan pribadi. Lalu di artikel ini pula juga membicarakan tentang dua kunci dimensi dari transaksi. Yang pertama asset specificity dan uncertainty. Transaction cost analysis itu sendiri biasanya bukan merupakan biaya produksi secara langsung, namun lebih banyak mengarah pada biaya lainnya seperti biaya pemeliharaan sistem, biaya akibat adanya negosiasi ulang, biaya akibat adanya penyusunan kontrak ulang, dan seterusnya. Jadi biaya-biaya di luar dari biaya utama dari perusahaan kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Sesuai dengan gambar ini, bisa kita lihat bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan perubahan-perubahan yang terjadi ketika kita menjalankan proyek misalnya. Faktor tersebut sebetulnya hanya dua aspek. Yang pertama dari faktor human-nya itu sendiri, atau dari faktor ketidakpastian lingkungan itu sendiri. Ketika dari faktor human itu sendiri, bisa dilihat juga dari dua aspek tadi, bounded rationality sama opportunism, di mana setiap orang itu pasti punya batasan dari sisi kognitif, dan kemungkinan orang itu memutuskan itu berdasarkan mengambil kesempatan untuk kepentingan dirinya. Atau berikutnya tentang ketidakpastian lingkungan, itu kompleksitas dari ketidakpastian itu sendiri.